Halo, aku Isti dari Rumbai Isti. Di sini aku akan menjelaskan cara penggunaan Life Planner Google Sheet dari Rumbai Isti. Cara penggunaan untuk Life Planner ini sebenarnya sudah ada informasinya secara tertulis, tapi di sini aku akan menjelaskan menggunakan video. Kalau teman-teman nanti ingin membaca lebih detail, juga bisa langsung di bagian cara penggunaan atau instruksinya seperti itu. Eh, Bagian setup ini atau pengaturan ini digunakan untuk kategori to-do list ini. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan untuk kategorinya, apakah bisnis, personal, family, dan lain sebagainya. Terus jika teman-teman ingin membagikan tugas teman-teman, ada orang-orang yang akan teman-teman delegate atau di-assign tugasnya kepada siapa gitu. Lalu untuk task priority-nya, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga untuk task statusnya juga bisa disesuaikan seperti itu. Ini adalah kalender yang bisa kita gunakan untuk event kalender, misalkan untuk acara eh, tahunan atau misalkan teman-teman ini mencatat hari libur nasional seperti itu. Dan di sini teman-teman sudah dapat untuk sampai hari libur nasionalnya. Untuk area yang kosong bisa disesuaikan, tapi jika teman-teman tidak ingin menggunakan area ini atau ingin duplikat untuk hal yang lainnya, juga bisa seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti tahunnya, misalkan ini 2025 menjadi 2026. Dan untuk warna-warnanya akan hilang. Kenapa? Karena data di sini disesuaikan dengan eh, tahun yang kita buat di sini, seperti itu. Jadi kita balikan lagi ke 2025. Yang warna pink ini adalah hari libur nasional atau hari kegiatan yang teman-teman atau yang aku buat juga di sini seperti itu. Kemudian warna biru di sini menandakan tanggal hari ini aku membuat rekaman pada tanggal 7 Juli 2025. Begitu. Kemudian di sini juga ada namanya refleksi awal tahun atau ini awal tahun 2025 atau refleksi akhir tahun 2024 seperti itu. Bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Kemudian ini adalah refleksi untuk pertengahan tahun dan jika teman-teman ingin menjawabnya juga bisa seperti itu. Lanjut lagi di sini adalah goal planner atau goals tracker-nya teman-teman, apa yang kita jadikan target seperti itu. Kita bisa mengisi pada bagian ini dan juga ini seperti itu dan disesuaikan saja dengan kebutuhannya kita, target kita setiap bulan atau setiap tahunnya itu apa, dan ini adalah step untuk reach goal-nya. Jadi namanya target harus ada caranya, gimana sih kita akan eh, melakukan atau tahap-tahapan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai targetnya. Contohnya di sini adalah aku ingin mencapai target nilai IELTS itu di band 7, yaitu belajar 3 kali seminggu, 1 sampai 2 jam per sesinya. Evaluasi level bahasa Inggris, ini sudah aku lakukan. Saat ini kondisinya di B2, dan latihan yang akan aku lakukan setiap harinya apa saja. Aku masih fokus speaking dan juga listening terlebih dahulu. Dan di sini kalau misalkan kita klik, nanti akan ada pertumbuhan, progres di sebelah sini dan juga di sebelah sini, seperti itu. Lanjut, di sini ada habit tracker. Nah, habit tracker ini teman-teman nggak perlu khawatir karena sudah ada 12 bulan untuk habit trackernya dibuat, begitu. Jadi, nggak buat satuan lagi atau duplikasi untuk, apa namanya, si tab-nya, gitu. Teman-teman bisa klik untuk habit tracker-nya, bulan ke-1, ke-2, atau ketiga, dan di sini juga urutannya, teman-teman bisa kan memulainya dari bulan Juni atau Juli, seperti ini, Juli, maka di awal bulannya juga otomatis mengikuti dari bulan pertama yang teman-teman pilih. Contohnya di sini kita sudah pilih bulan Juli, di sini ada bulan Juli, lalu bulan pertama adalah Juli 2025, Agustus, dan nanti berakhir di Juni 2026, seperti itu. Selanjutnya ini ada to-do list kalender. Jadi di sini tidak perlu lakukan apapun karena datanya otomatis muncul setelah kita isi pada bagian to-do list task tracker-nya seperti itu. Di sini teman-teman bisa pilih dari mulainya, hari mulainya seperti Monday atau teman-teman startnya dari Sunday, seperti itu bebas. Dan ini kalau misalkan aku pindahin bulannya, eh, maka juga akan berubah gitu. Jadi datanya menyesuaikan dari to-do list tab seperti itu.
Oke, sekarang kita ke to-do list task tracker-nya dan di sini kita bisa isi tugas apa yang mau kita input di sini, terus prioritasnya apa, high kah, medium atau low. Ini yang tadi di bagian setupnya atau pengaturannya teman-teman bisa isi sudah selesai atau belum progresnya, untuk kategorinya ini ke mana, untuk bisnis kah, personal atau yang lainnya. Jika teman-teman memberikan delegasi atau untuk personal tracker juga nggak apa-apa. Ini aku gunain untuk personal tracker dan di sini due date-nya kapan aja aku akan harus ngerjain seperti itu. Kalau misalkan sudah dikerjakan seperti itu, kita bisa checklist aja kayak gini. Terus juga kita bisa apa namanya, isi sudah selesai atau belum, komplit sebagai contohnya ini. Kemudian ya seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang daily ini untuk menandakan bahwa dia sudah apa namanya, kalau merah berarti sudah terlewat. Kalau misalnya kayak gini, 7 Juli berarti hari ini yang sedang terjadi seperti itu. 00 kayak gitu. Terus kita isi lagi, misalkan besok adalah tugasku membuat desain template, prioritasnya high, terus ini berarti to do, tugasnya ini adalah untuk bisnis. Oke, bisnis. Dan besok adalah tanggal 8, maka di sini muncul menjadi satu gitu. Ini adalah daily journal. Di sini memang aku kosongin dan caranya rubahnya kita klik aja misalkan kita memulai dari bulan Juli, oke. Nah, di sini akan mengikuti Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan seterusnya seperti itu. Kita bisa tulis today I'm grateful for apa, terus afirmasinya apa, afirmasinya kita sehat, uh, terus rezeki lancar, dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut, di sini adalah bagian budgeting. Untuk bagian budget ini, teman-teman bisa ubah tanggalnya. Misalkan di sini mulai 1 Juli ke 31 Juli. Seperti ini. Karena datanya masih kosong, jadinya eh, grafiknya juga kosong seperti itu. Yang muncul baru bagian budgetingnya. Nah, untuk budgetnya ini, seperti itu, hanya bisa diisi sekali. Tapi untuk data ini mungkin bisa digunakan selama 1 tahun. Hanya pada budgetingnya ini, apa namanya, harus disesuaikan tiap bulan, kayak gitu ya. Tapi untuk data aktualnya cukup banyak, teman-teman bisa isi sampai 1 tahun. Tapi ini sesuai dengan kebutuhannya teman-teman seperti itu. Dan untuk akumulasinya juga berubah secara otomatis setelah teman-teman atur tanggalnya di sini. Sebagai contoh, ini bulan Juli masih kosong karena aku belum isi. Kemudian misalkan di bulan Juni, oke, kita rubah ke bulan Juni, ini otomatis terisi ya, seperti itu aktualnya. Kayak gitu. Jadi ini disesuaikan, apa namanya, ringkasan aktualnya itu disesuaikan atau menyesuaikan dengan periode budget yang teman-teman isi. Untuk mata uangnya di sini bisa dirubah karena aku tinggal di Indonesia, jadi kita pakainya rupiah aja, begitu. Oke, untuk aktualnya di bulan Juli, income-nya sebagai contoh yaitu dari gaji misalkan 7.500.000. Ini gajian tanggal 1 Juli. Kemudian income lainnya seperti uh, affiliate bulan ini, bukan awal bulan ini aku ambil affiliate kita dapat 300.000. Kita masukin di tanggal 2 Juli aja. uh, Affiliate dari oke. Okay. Kemudian untuk bills seperti biasa yaitu ada listrik. Kayak bulan ini aku baru isi 200.000 di sini kemarin tanggal 2. Nah, kemudian untuk expense yaitu ada belanja bulanan, belanja bulanan. Kebutuhan pokok, aku baru belanja 200.000 bulan ini, awal bulan ini. Misalkan kita tulis aja belanja minus 1.
belanja minggu ke-1. 21. Oke. Nah, di sini kan kita udah tulis, jadinya nanti dia akan muncul akumulasi atau ringkasan dari yang aktual ya seperti itu. Kayak tadi aku udah masukin gaji 7.500.000 terus affiliate-nya 300.000 seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan pokoknya di 200.000 dan listrik 200.000 kayak gitu. Jadi cara pengisiannya seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk saving tracker. Nah, kalau misalkan saving trackersnya teman-teman punya nih, start date-nya ini diisi secara otomatis dari budgeting, jadi nggak bisa teman-teman isi sendiri, harus diisi dari sebelah sini, pada bagian savings. Nah, dana darurat atau tabungan jalan-jalan, atau yang lainnya. Kemudian di sini kita tentuin nih, dari kapan startnya dan selesainya kira-kira kapan. Lalu targetnya ini berapa juta yang teman-teman buat? Kalau misalnya ada targetnya, kemudian apakah ada starting amount-nya atau enggak? Di sini adalah bagian untuk terhitung otomatis monthly targetnya. Sebagai contoh, di sini adalah berarti tiap bulannya adalah 3 juta karena targetnya untuk menabung selama 2 bulan, seperti itu. Dan jika teman-teman mengisi juga pada bagian budget ini, pada transaksinya, nanti dia akan terisi secara otomatis untuk balancing saat ini, seperti itu. Dan left to save-nya juga akan terisi secara otomatis. Jadi area yang berwarna kuning ini nggak perlu teman-teman isi sendiri. Gitu. Kita pindah ke meal setup. Nah, di sini udah karena aku hobinya masak, mungkin teman-teman juga ada yang suka masak juga. Daripada bingung nih ya, kita buat untuk apa namanya? Breakfastnya itu apa? Lalu untuk sebenarnya untuk makan siang ataupun makan malamnya itu sama aja ya buat aku sih. Jadi sekali masak kayak misalkan jadi menunya sama aja di aku seperti itu. Tapi teman-teman kalau mau buat perubahan yang lainnya atau beda untuk menu makan malam dan makan siang juga nggak masalah, kayak gitu ya. Kemudian ini bisa teman-teman isi aja tambahannya apa, menunya diketik langsung. Kalau teman-teman suka snack atau makan cemilan boleh diisi. Kemudian kita pindah ke meal planner untuk rubah tanggalnya di sini. Tanggal 14 kah atau dimulai dari tanggal 7? Ini kita mulai tanggal 7 terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa isi breakfast-nya atau makan siangnya apa. Kemudian di sini grocery list-nya. Kalau teman-teman mau grocery list dari bahan-bahan yang teman-teman tentukan untuk apa namanya planning untuk masak selama 1 minggu kayak gitu. Nah, ini secara hariannya. Lalu akan muncul juga untuk mingguannya seperti itu. Eee, di bagian ini teman-teman isi ulang kembali karena dia nggak otomatis, yang bagian otomatis itu cuma di bagian ini aja. Ketika teman-teman sudah membuat rencana belanja untuk masakan mingguan, lalu ternyata kayaknya ada yang kurang nih. Nah, teman-teman bisa tambahin di sebelah sini. Nanti terakumulasi lagi atau, ringkasannya akan kebentuk langsung di sebelah sini, gitu. Lanjut di sini adalah dashboard-nya. Dashboard-nya di sini ya, tadi tuh belum, apa namanya, untuk kita lihat, menentukan di sini kita ganti, bulan Juli, sekarang tanggal 7 Juli, seperti itu. Ini periode budgetnya sesuai yang teman-teman sudah setting di halaman budget, kayak gitu. Dan ini bisa diganti 2026, 2026. Oke, tapi saat ini masih 2025, jadi 2025 aja. Kemudian di sini today's to-do list-nya. Hari ini aku membuat video tutorial dan nanti aku akan membuat desain untuk sosial media. Kayak gitu. Di sini ada menu juga. Ini adalah kayak apa namanya? Menu biar cepat masuk ke tab-tab tertentu gitu. Kayak gini. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Terus di sini today's menunya atau meals-nya yang akan dimasak. Jadi ada informasinya juga. Kemudian ini summary dari apa namanya goals kita seperti itu.
Jadi kurang lebihnya seperti itu cara penggunaan, life planner dari Rumbai Isti. Ini cukup untuk 1 tahun, tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu aja dari aku, semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, teman-teman bisa tanyain aja di Instagram Rumbai Isti, atau jika teman-teman tertarik untuk membeli planner ini, bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih.